Pendahuluan. Berdasarkan data WHO, kasus neurologi yang dialami oleh lebih dari 1 miliar jiwa di seluruh dunia dengan angka penyakit beban global mencapai 12% dan kematian global 14%. Data di Amerika menunjukkan bahwa hanya 16% dari 46 juta pasien yang memiliki masalah neurologi dievaluasi oleh ahli saraf. Padahal penegakan diagnosis yang akurat sangat penting agar pasien memperoleh tata laksana yang tepat untuk menurunkan global beban penyakit dan angka kematian tersebut. Proses diagnosa dimulai ketika pasien memiliki masalah kesehatan dan mendatangi tempat layanan kesehatan. Selanjutnya akan terjadi proses yang terjadi secara berulang, yaitu temu informasi. Integrasi dan interpretasi informasi yang diperoleh, lalu penegakan diagnosis kerja. Diagnosis kerja tersebut dikomunikasikan ke pasien, dilanjutkan dengan pemberian terapi. Pemberian terapi akan memperbaiki diagnosis kerja dengan masuk kembali ke tiga proses sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya siklus umpan balik yang berkelanjutan dalam proses diagnosis. Gambar 1 pada pasien rawat jalan, anamnesis kontribusi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk keseluruhan masalah medis masing-masing adalah 56-79%, 8-17%, dan 11-23%. Untuk kasus neurologi, kontribusi anamnesis mencapai 63%, pemeriksaan fisik 125%, dan pemeriksaan penunjang 17%. Anamnesis dan pemeriksaan fisik tidak dapat dilakukan dipisahkan. Tidak semua pasien dapat dilakukan anamnesis dengan akurat. Misalnya pasien dengan gangguan kesadaran atau fungsi kognitif atau sebaliknya, pada kasus neurologi yang episodik, transien, pemeriksaan fisik saraf sebagian hasilnya normal. Oleh karena itu, anamnesis dan fisik memiliki kontribusi yang besar dalam penegakan diagnosis kasus neurologi. Pemeriksaan radiologi merupakan pemeriksaan penunjang yang paling sering direncanakan pada kasus neurologi. Namun setidaknya terdapat 3 perangkap yang dapat terjadi ketika klinisi terlalu mengandalkan pemeriksaan radiologi untuk mendiagnosis ataupun mengeksklusi penyakit. Pertama, kesalahan dalam memilih modalitas pemeriksaan radiologi. Sebagai contoh, kasus infeksi intraranial direncanakan CT scan kepala tanpa kontras atau kasus hemiparesis pada sindrom Brown-Sequard direncanakan CT scan MRI kepala, bukan medula spinalis. Kedua, pemeriksaan pencitraan yang sebenarnya tidak diperlukan. Kasus nyeri kepala dan pusing sering dikaitkan dengan perusakan pencitraan yang berlebihan. Ketiga, kesalahan dalam menginterpretasikan hasil yang tampak normal. Misalnya, kasus stroke iskemik yang tidak terlihat adanya hipodensitas pada CT scan atau kasus sindrom vestibular akut sentral dengan MRI kepala normal pada 2 kali 24 jam awal. Selain itu, temuan abnormal yang tidak dapat dijelaskan hal ketiga tersebut di atas, seharusnya dapat hindari dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik saraf yang baik. Pencitraan sebaiknya tidak bersifat sebagai substitusi namun sebagai komplemen pada pemeriksaan klinis. Pemanfaatan teknologi pencitraan yang tepat seharusnya dapat lebih meningkatkan nilai terapis pemeriksaan fisik saraf. Hal ini juga berlaku pada pemeriksaan penunjang lain, seperti neurofisiologi, laboratorium, dan sebagainya. Terakhir, anamnesis dan pemeriksaan fisik neurologi masih relevan di tengah kemajuan teknologi karena terkait dengan hubungan dokter-pasien. Adanya interaksi, kontak, dan komunikasi antara dokter dan pasien pada saat ini anamnesis dan pemeriksaan fisik saraf dapat meningkatkan kualitas hubungan dokter-pasien. Hal ini penting karena sebagian besar penyakit saraf memiliki tingkat mortalitas tinggi atau menimbulkan masalah tinggi dan jangka panjang,
sehingga relevansi klinisnya juga sering dijumpai.